Halo teman-teman, perkenalkan saya Fitri Hendra Saputra dan kedua teman saya yaitu Mai Daryani dan Tiara Putri Pertiwi akan mengajak kalian belajar mengenai apa itu tunaganda. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Nah, ada yang tahu nggak sih apa itu tunaganda? Ya, tunaganda adalah mereka yang mempunyai kelainan perkembangan mencakupi kelompok yang memiliki hambatan-hambatan perkembangan neurologis yang disebabkan oleh satu atau dua kombinasi kelainan dalam kemampuan seperti intelijensi, gerak, bahasa, atau hubungan pribadi masyarakat. Jadi, tunaganda itu seseorang yang mempunyai kecacatan ganda, contohnya anak yang tidak bisa melihat atau buta dan anak yang tidak bisa mendengar. Itu bisa disebut dengan tunaganda. Nah, selanjutnya prevalensi tunaganda di Indonesia. Jadi, berdasarkan data berjalan 2020 dari Biro Pusat Statistik atau BPS, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,5 juta atau sekitar 5%. Nah, yang ketiga kita bahas jenis-jenis tunaganda. Apa aja sih jenis-jenis tunaganda? Yang pertama, ada tunanetra dan tunarungu. Berarti dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Yang kedua, ada tunanetra dan tunadaksa, berarti dia tidak bisa melihat dan mempunyai kekurangan dalam fisik. Yang ketiga, ada tunanetra, tunagrahita mampu latih, yang berarti dia tidak bisa melihat dan memiliki keterbelakangan mental. Ia dapat melakukan aktivitasnya, namun masih dalam pengawasan. Yang keempat, ada tunanetra, tunagrahita mampu didik, yang dimana dia tidak bisa melihat dan memiliki keterbelakangan mental, namun ia dapat lebih mandiri. Yang kelima, ada tunarungu dan tunadaksa, yang berarti dia tidak dapat mendengar dan memiliki kekurangan dalam fisiknya. Yang keenam, ada tunarungu, tunagrahita mampu latih, yang berarti dia tidak bisa mendengar dan memiliki keterbelakangan mental, namun dapat melakukan aktivitasnya, tetapi harus dalam pengawasan. Yang ketujuh, ada tunarungu, tunagrahita mampu didik, yang dimana dia tidak dapat mendengar dan memiliki keterbelakangan mental, namun lebih mandiri. Yang kedelapan, ada tunadaksa, tunagrahita mampu latih, yang dimana memiliki kekurangan dalam fisik dan memiliki keterbelakangan dalam mental. Jadi, itu ada beberapa jenis tunaganda dan masih banyak lagi jenis-jenis tunaganda lainnya. Nah, sekarang kita membahas nih karakteristik atau ciri-ciri dari tunaganda. Yang pertama, ada ciri fisik tunaganda. Apa sih ciri fisiknya? Yang pertama, ada memiliki kelainan lebih dari satu macam. Bahkan ada yang memiliki kelainan 3-4 macam loh. Terus ada gangguan-gangguan yang pada umumnya kerap dialami, yaitu ada gangguan refleks, ada gangguan perasaan kulit, ada gangguan fungsi sensoris, ada gangguan gerak atau motorik, ada gangguan fungsi metabolisme, ada gangguan fungsi pernafasan, dan juga ada gangguan pembentukan ekrase urin. Nah, bisa dilihat dari foto-foto yang tertera ini juga termasuk dari ciri fisik tunaganda. Yang kedua, ada ciri kognitif atau ciri intelektual dari anak tunaganda. Kecerdasan atau intelektual anak tunaganda sangat bervariasi. Hal ini sesuai dengan tingkat kelainan yang diderita anak yang begitu kompleks dibandingkan dengan kelainan anak cacat pada umumnya. Keadaan fisiknya pun mungkin lebih parah dibandingkan dengan anak-anak cacat tunggal. Mereka seringkali mengalami gangguan dalam kemampuan intelektual, kehidupan emosi sosialnya, atau emotional disorder, terus juga ada hiperaktif, ada gangguan pemusatan perhatian, ada juga depresi cemas, dan lain-lain. Dengan kelainan yang begitu kompleks akan membawa beban psikologis yang sangat berat bagi penderita tunaganda. Yang ketiga, ada ciri-ciri sosial dari tunaganda, yaitu ada hambatan fisik dalam melakukan kegiatan sehari-hari, ada rasa rendah diri, ada isolatif, ada kurang percaya diri, ada hambatan dalam keterampilan kerja, ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan sosial. Sebagian dari mereka masih dapat bergaul dengan lingkungan sosialnya, akan tetapi bagi penyandang ketunaan yang sangat berat, kemampuan bergaul dan berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya bisa jadi sangat amat minim. Bahkan untuk sekedar bersalaman saja
menjadi hal yang sulit. Mereka memiliki hambatan dalam tingkah laku adaptif. Terkadang tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan keadaan. Mereka juga sering melakukan stereotype behavior atau mengulang-ulang tindakan yang sepertinya tidak memiliki arti khusus. Tindakan melakui diri sendiri juga menjadi salah satu ciri anak tuna ganda. Next teman-teman, kita akan bahas penyebab tuna ganda. Jadi apa aja sih faktor yang bisa mempengaruhi seorang individu mengalami tuna ganda? Nah, yang pertama ada luka otak atau brain injury. Luka otak merupakan cedera kepala yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi dalam otak. Hal ini bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang, emosionalnya, ataupun sikapnya. Hal ini biasanya terjadi mungkin ketika lahir karena adanya kesukaran proses kelahiran, pembesaran kepala, atau pembesaran tempurung otak, adanya cairan otak, atau kurangnya oksigen pada otak, hingga adanya TBC atau penyakit meningitis. Selanjutnya ada gangguan fisiologis atau yang penyebabnya itu biasanya dikarenakan adanya kelainan yang memang sudah ada sejak lahir. Mungkin kelainan resus darah, kelainan kromosom, atau mungkin kelainan genetik. Dan yang terakhir ada faktor keturunan di mana hasil perkawinan ayah dan ibu yang memiliki intelijensi yang rendah itu bisa diturunkan loh kepada anak-anaknya. Makanya nih, jadi tuna ganda itu bukan hanya dikarenakan tadi luka otak atau kelainan dalam diri anak tersebut, tapi ada juga pengaruh dari orang tuanya. Nah teman-teman, kita tadi udah bahas definisi tuna ganda, karakteristik, sampai ke penyebabnya. Nah yang terakhir nih, kira-kira ada nggak ya fasilitas pendidikan yang memang dikhususkan untuk para penyandang tuna ganda? Nah ternyata ada nih teman-teman, namanya SLBG. SLBG ini diperuntukkan bagi tuna ganda. Mereka biasanya mengalami kesulitan dalam berkomunikasi atau bahkan kesulitan dalam perkembangan motoriknya. Makanya mereka membutuhkan pembelajaran yang berbeda untuk bisa meningkatkan rasa mandiri anak tersebut. Adalah adanya buku braille. Buku braille ini sangat membantu utamanya bagi para penyandang buta tuli. Biasanya karena mereka kesulitan dalam melihat dan juga mendengar, kehadiran buku braille ini sangat amat membantu mereka dalam berkomunikasi serta memahami beberapa bacaan. Selain dari buku braille tadi, pastinya para pendidik atau para guru di SLBG ini memiliki metodenya sendiri yang mereka sesuaikan dengan kondisi para siswanya. Agar siswanya nih, walaupun mengalami tuna ganda, mereka tetap bisa merasakan pendidikan seperti pada anak umumnya. Nah, untuk menutup video pembelajaran kita kali ini, kita akan memberikan satu kutipan milik Yvonne Pire yang kita harap bisa membuat teman-teman bisa lebih bersyukur dan juga bisa saling menghargai kepada teman-teman kita yang memiliki keistimewaan. Bahwa ketika kamu berfokus pada disabilitas seseorang, kamu akan mengabaikan kemampuan, keindahan, dan keunikan mereka. Tapi, ketika kamu belajar untuk menerima dan mencintai mereka apa adanya, kamu secara tidak sadar sedang belajar untuk mencintai diri sendiri tanpa syarat. Yuk teman-teman, kita sama-sama cintai diri kita sendiri dan juga sekeliling kita tanpa syarat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you!